Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peran kearsipan digital dalam era informasi. Jadi mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang era informasi, kita sedang berbicara zaman di mana data dokumen dan informasi menjadi aset sangat berharga. Jadi informasi ini ibarat seperti emas yang masih baru, yang menentukan arah kebijakan, transparansi organisasi, bahkan daya saing bangsa. Dalam konteks ini, arsip digital sebenarnya ini muncul ini sebagai pondasi penting. Jadi arsip ini bukan hanya kumpulan kertas ya, tapi sudah bertransformasi menjadi dokumen digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi kita akan bahas ada 3 aspek utama. Pertama yaitu adalah peran arsip digital dalam mendukung tata kelola informasi itu seperti apa. Terus dampak arsip digital terhadap transparansi dan akuntabilitas itu bagaimana, dan urgensi arsip digital di era transformasi digital itu seperti apa. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang peran arsip digital dalam mendukung tata kelola informasi. Jadi, arsip digital sebenarnya ini memiliki peran strategis ya dalam tata kelola informasi, karena pertama, itu dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Jadi maksudnya apa? Jadi dengan arsip digital, sebenarnya informasi ini dapat diakses secara cepat. Jika dulu kita mencari dokumen fisik ini memerlukan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, kini cukup dengan kita mengetikkan kata kunci komputer, maka ini bisa menjadi efisiensi ya dalam membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Terus juga kita bisa menjamin keutuhan informasi. Nah, maksudnya arsip digital ini dilengkapi sistem metadata dan keamanan yang membuat dokumen ini lebih terjamin keasliannya. Nah, hal ini sebenarnya yang sangat penting agar informasi ini tidak mudah dipalsukan. Terus juga bisa mendukung integritas sistem. Jadi arsip digital ini dapat dihubungkan dengan sistem manajemen lain, misalnya ERP atau Enterprise Resource Planning atau e-government. Nah, dengan begitu aliran informasi ini menjadi lebih lancar, terkoordinasi dan minim hambatan. Dan juga bisa menjadi dasar perencanaan dan evaluasi. Jadi dokumen digital ini sebenarnya menyimpan rekam jejak kebijakan, terus kontrak juga, laporan juga, dan keputusan. Nah, semua ini bisa digunakan untuk sebenarnya mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, menurut pendapat para ahli seperti David Berman, itu kan dia menekankan bahwa arsip digital ini memerlukan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi. Karena apa? Karena dokumen digital ini tidak bisa diperlakukan sama seperti arsip kertas. Sedangkan Upward dia mengatakan dengan record continue teori, dia menyebutkan bahwa arsip ini seharusnya dirancang sejak awal untuk apa? Untuk keberlanjutan. Artinya arsip ini bukan sekedar cuma disimpan, tapi ini harus siap diakses dan dimanfaatkan. Lalu kita pembahasan selanjutnya kita akan membahas dampak arsip digital terhadap transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk dampaknya, yaitu pertama, dampak arsip digital terhadap transparansi akuntabilitas. Pertama itu bisa meningkatkan keterbukaan informasi. Jadi arsip digital ini kan memungkinkan publik ini untuk mudah untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang bersifat terbuka. Misalnya laporan keuangan pemerintahan, kebijakan publik, atau hasil penelitian yang bisa dipublikasi melalui portal resmi. Terus juga bisa mengurangi praktek korupsi. Makanya dengan adanya jejak digital, setiap transaksi atau keputusan ini akan terekam. Ini akan membuat peluang manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang ini sebenarnya semakin kecil. Terus bisa juga meningkatkan kepercayaan publik. Jadi transparansi yang didukung oleh arsip digital ini membuat masyarakat ini percaya bahwa organisasi atau pemerintahan
ini bekerja secara profesional. Terus juga dapat memudahkan ya audit dan pengawasan. Jadi arsip digital ini mempermudah lembaga audit atau pengawasan internal untuk apa? Untuk menelusuri bukti administrasi. Nah, semuanya ini bisa diperiksa dengan lebih cepatnya dan valid juga. Makanya ada pendapat para ahli seperti Ken Thibodeau, kan dia mengatakan perlunya aktivasi perseverance atau preservasi aktif. Ini maksudnya dia itu arsip digital ini tidak hanya disimpan, tapi juga dipelihara. Agar apa? Agar tetap bisa digunakan untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas. Terus juga seperti Lucina Duranti. Nah, ini juga kan dia menegaskan bahwa autentitas arsip digital ini sebenarnya adalah kunci. Jika arsip digital bisa dipertahankan keasliannya, maka nilai bukti untuk transparansi itu lebih kuat. Seperti contoh sederhananya seperti ini. Kalau ada laporan keuangan sekolah misalnya dalam bentuk arsip digital, kan masyarakat bisa langsung mengakses dan melihat penggunaannya itu seperti apa. Nah, sebenarnya hal ini yang mendukung prinsip good governance ya. Terus kita bahas lagi yang ketiga yaitu urgensi arsip digital di era transformasi digital. Jadi apa sih sekarang kita melihat urgensinya? Nah, sekarang bisa kita lihat mengapa arsip digital itu sangat mendesak di era transformasi digital. Pertama, kita ketahui bahwa perubahan pola kinerja dan layanan publik yaitu bermulai dari masa pandemi COVID-19 yang menjadi contoh bagaimana layanan beralih ke sistem daring. Jadi ada pertemuan virtual pada waktu itu dan tanda tangan digital pada waktu itu sampai ke e-filing pajak. Semuanya ini menghasilkan arsip digital. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, itu data ini bisa hilang atau rusak. Terus ada ledakan volume big data ya. Jadi setiap detik jutaan data ini sebenarnya tercipta di email, transaksi online, dokumen bisnis, hingga unggahan media sosial. Jadi arsip digital ini menjadi solusi untuk memilah-milah mana yang penting untuk disimpan dan mana yang bisa dihapus. Terus juga mendukung transformasi organisasi. Jadi organisasi yang ingin maju ini sebenarnya tidak bisa lagi mengandalkan arsip kertas. Jadi digital arsip ini sebenarnya adalah langkah wajib ya agar dapat bersaing di tingkat global. Terus juga ada kebutuhan jangka panjang. Jadi arsip digital ini tidak hanya untuk kebutuhan sesaat. Jadi dokumen kontrak kerjasama, keputusan pengadilan atau catatan sejarah bangsa ini kan perlu dijaga ya untuk lebih lama, puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Jadi kita mengikut dari pendapat para ahli seperti International Social on Air Service atau ICA. Kan dia mengatakan bahwa tanpa pengelolaan arsip digital yang baik, sebuah negara bisa kehilangan identitasnya. Karena apa? Karena jejak digital yang hilang atau yang rusak. Juga Duranti. Nah, ini dia mengatakan juga kembali menekankan bahwa autentitas dan integritas arsip digital ini harus dijaga agar nilai sejarah, hukum, dan sosial ini tetap berlaku. Seperti contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita tahu bahwa ada layanan e-KTP ya. Nah, di e-KTP ini kita ketahui data kependudukan kita ini semua itu tersimpan secara digital. Bahkan jika data itu tidak terasip dengan baik, akan muncul masalah ganda ya atau ganda identitas, terdobel-dobel nama kita. Terus ada e-filing pajak. Nah, arsip digital ini kan sebenarnya memudahkan kita ya untuk melaporkan pajak di rumah. Jadi semua transaksi tercatat kalau kita akses dari rumah itu bisa. Terus ada juga portal transparansi keuangan daerah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi manfaatnya masyarakat itu bisa memantau ya penggunaan APBD secara online. Jadi ini loh bukti bagaimana arsip digital ini mendukung transparansi. Jadi arsip digital sebenarnya ini adalah
pilar utama di era reformasi ini. Jadi perannya ini bukan hanya penyiapan dokumen, tapi juga pertama mendukung tata kelola informasi yang efisiensi dan modern. Terus juga menjadi alat ya untuk menunjukkan transparansi akuntabilitas. Terus menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi transformasi digital. Ya, jika kita abaikan pengelolaan arsip digital, maka akan banyak masalah. Seperti apa? Seperti informasi hilang, terus ada kebijakan tidak terdata, bahkan sejarah bangsa ini bisa hilang. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya, kearsipan digital ini sebenarnya adalah kompetensi yang harus dikuasai, ya. Bukan hanya oleh arsiparis, tetapi juga oleh semua orang yang terlibat dalam pengelolaannya. Oke, kita bisa lanjutkan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.